Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanul Arifin, NIM 2341101092. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sejarah Islam masuk ke Banyumas. Yang pertama itu ada di kehidupan sosial politik mengenai Banyumas sebelum Islam. Itu tidak dapat dipisahkan dari dua kerajaan, yaitu dari kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur dan kerajaan Pajajaran yang ada di Jawa Barat. Setelah dua kerajaan tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah Timur, dua kerajaan timur yaitu ada Demak, Bajang, Mataram, itu mengambil wilayah Banyumas dengan membangun dua kadipaten, yaitu Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 dan 19. Banyumas sebenarnya merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari kerajaan Majapahit dan Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Pada abad 15, asal-usul Jaga Katuhu dan Raden Pangwon atau Adipati Wirahudaya saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kartabumi Brawijaya V. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Kemudian pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala pada tahun 1466 sampai 1474 dan putranya si Prabu Linggawatu Ratu Purana Jayadewata pada tahun 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawatu inilah lahir 4 putra yang salah satunya dari keempat menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putranya tersebut yaitu ada yang pertama itu ada Raden Harya Banyak Catra, yang kedua ada Raden Harya Banyak Blabur, yang ketiga ada Raden Harya Banyak Ngampar, yang keempat itu ada Dewi Rena Pamengkas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawatu, sosok Raden Harya Banyak Catra menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Mesir Luhur. Wilayah barat yaitu di Purwokerto dengan kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Mesir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawatu melalui jalur Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra atau yang sering disebut Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kasumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kasumba, Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tolek. Namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan kerajaan Demak Islam. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas banyak bisa dikaitkan dengan cerita sejarah kerajaan Galuh Purba, yaitu sekitar tahun 78 Masehi, yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ciremai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Meulen memperkirakan bahwa kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sindalwa atau yang sering disebut Bojong Galuh dan beribu kota di daerah Medinggili. Antara abad 1 sampai ke 6 luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah yang pertama itu ada kerajaan Galuh Rayang, terus kerajaan Galuh Kalong, kerajaan Galuh Laleyan, kerajaan Galuh Tanduran, kerajaan Galuh Kumara, kerajaan Galuh Pataka, kerajaan Galuh Negara Tengah, kerajaan Galuh Imbanegara, dan kerajaan Galuh Galingga. Alasan ke-9 kerajaan Galuh di atas bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah wilayah itu meliputi yang pertama itu ada Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara,
Kebumen, dan sebagainya. Berdasarkan babat pustaka Raja-Raja Satu Nusantara, tulisan Pangeran Wangsala dari Cirebon, terdapat 3 wangsa yang berkembang pada abad 7 sampai abad 8, yaitu Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Syailendra. Hal ini menunjukkan kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Galuh Purba lebih populer dibanding Galuh Purba. Jika di lereng Gunung Slamet muncul kerajaan Galuh Purba yang melahirkan kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus kesuksesannya, maka dari Jawa Barat juga berkembang kerajaan Salak Negara dengan penerusnya. Suksesnya kerajaan Tarumanegara pada abad ke-4 sampai ke abad ke-7. Kerajaan Tarumanegara berkuasa di Jawa bagian barat dan beribu kota di Sandapura, atau tepatnya itu di Bekasi. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang berada di tanah Nusantara. Pada saat kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purnawarman pada tahun 395 sampai 434 Masehi, kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut, Kawali, dan menjadi bawahan dari kerajaan Tarumanegara. Salah satu penyebab kepindahan Galuh Purba ke Garut adalah semakin kuatnya kekuatan dinasti Syailendra kala itu. Seiring dengan kelemahannya kekuasaan kerajaan Tarumanegara pada tahun 669 Masehi, kerajaan Galuh Kawali justru semakin menunjukkan eksistensi dan kekuatannya. Puncaknya Raja Galuh Keweritakan Dayun melakukan pemberontakan dan berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Wilayah kekuasaan Galuh meliputi antara Sungai Citarum dan Sungai Cipali di sebelah barat Gunung Slamet. Adapun sebelah selatan Gunung Slamet tetap menjadi kekuasaan kerajaan Kalingga. Sejarah kerajaan di wilayah Banyumas, yaitu ada Galuh Purba jauh lebih tua daripada kerajaan Pajajaran. Namun keberadaan Kadipaten Pasir Luhur yang menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran yang memiliki dimensi historis tersendiri, bahwa Pajajaran pernah memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas. Kerajaan Kalingga yang mengisi wilayah selatan Gunung Slamet adalah kerajaan Buddha, di mana salah satu pendiri yaitu putra Maharani Simai. Ibu kota pertama kerajaan ini adalah Medang Kemulan, itu di antara Pekalongan sampai Jepara. Pada tahun 770-an, kekuasaan dinasti Sanjaya runtuh oleh dinasti Syailendra yang bernama Buddha. Terus tahun 840-an, Pomor dinasti Sanjaya bangkit kembali dengan munculnya Rakhai Pikatan sebagai Raja Medang. Akibat hasil pernikahannya salah satu putra mahkota dinasti Syailendra yaitu Pramowardhani. Secara sosial politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahir beberapa embrio besar yang pernah menjadi bangsa Nusantara, khususnya itu di bagian Jawa. Namun pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh. Wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan tidak banyak sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas, Wirasaba, dan Pasir Luhur. Selain menjalankan kebijakan pemerintah pusat kerajaan, kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan, kerajaan, kondisi geografis serta alamnya yang merupakan bebatuan pegunungan dan sungai-sungai besar yang mengitari, justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah memiliki struktur sosial mandiri dan unik dibanding umum struktur sosialnya di daerah lain, bahkan di Jawa. Struktur sosialnya masyarakat Banyumas memiliki karakternya unik, yaitu yang pertama itu ada Jowak, berbicara dengan keras. Terus ada Bloak, berbicara dengan bahasa serius, apa adanya, dan humoris. Terus ada Dablongan atau Dablong, seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkalar. Terus ada Dobos, berbicara saat berbicara saat mengeluarkan ide. Terus ada Dopok, omong-omongan mengeluarkan unek-uneknya. Karakter tersebut tentu berbeda jauh dari daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya penuh ungguh-ungguh tata krama, basa-basi, dan hal-hal yang
terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Meskipun demikian, ini bukan berarti masyarakat Banyumas tidak memiliki struktur sosial. Struktur sosial masyarakat Banyumas lebih sederhana, meliputi kalangan elit-elit atau priayi dengan tegas dan perannya sebagai pelaksanaan kebijakan keraton di tingkat kadipaten dan kalangan rakyat petani yang kehidupannya dari pertanian. Watak masyarakat Banyumas lebih jujur apa adanya dan dewasa dalam bersikap. Struktur sosial masyarakat Banyumas yang menggambarkan adalah sosok bawor, meliputi hampir seluruh masyarakat dan budaya penginongan yang berada di bawah wilayah Kerisiden Banyumas. Hanya saja beberapa daerah secara geografis dan politis berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram, dan kesusunan Surakarta yang sedikit banyak mengalami perubahan dalam hal struktur sosialnya, seperti masyarakat Kebumen, yaitu di sekitar daerah Banjir, Kota Winangun, dan Karanganyar. Dari sisi bahasa dan karakternya, Kebumen memang menampilkan dualisme antara Banyumas penginongan dengan budaya caplakannya juga Bagelen, yaitu semi bandek dan budaya keraton prianya. Atas dasar inilah Kebumen menjadi daerah yang cenderung sulit diidentifikasi keaslian struktur sosialnya dan budayanya. Keterbelahan karakter Bagelen Banyumas yang ada juga menyebabkan struktur sosial budaya Kebumen yang abu-abu kompromistik dalam perilaku masyarakat Kebumen, karena sulit ditemukan pemikiran-pemikiran atau perilaku ekstrim yang memunculkan kontroversi dan konflik di tengah masyarakat. Dalam dampak dari sikap sosial ini seperti seringkali membentuk perilaku masyarakat Kebumen stagnan, kurang dinamis, secara lambat merespon perubahannya. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumbuh pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di suatu daerah dengan daerah lain. Bahkan jauh pendeknya, aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk rata kekuasaan yang ada kali itu. Pola perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas, sedikit mengalami perkembangan pada abad 4, di mana kerajaan besar di Jawa, yaitu ada Tarumanegara, Mataram, Majapahit, mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, yaitu seperti India, Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengendalikan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tapi juga laut, berbagai dermaga pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak lagi menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, dan pengusaha kapal angkut barang. Terus di sini saya menjelaskan juga tentang Islam di Jawa Tengah bagian selatan, yaitu pada masa kebangkitan Islam Praruritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Bangsa Barat seringkali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktek penyanderaan, membunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga pada abad sekarang, itu 23. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci tradisi Islam pada masa-masa awal, bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Dasar-dasar teologi Wahabi dibangun oleh seorang fanatik abad ke-18, yaitu Muhammad Ibnu Abad al-Wahhab. Gerakan tersebut mengobsesikan secara romantik adanya peraturan Islam atas dasar penyeragaman konsep teologis akan kemurnian keyakinan keutuhan. Islam Puritan dianggap tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat kepercayaan setempat. Secara geografis, Banyumas merupakan wilayah pedalaman yang terletak di bagian barat Jawa Tengah. Dari itu membenang dari perbatasan Kebumen
di sebelah timur barat sampai Sungai Citanduy dan berbatasan dengan daerah Jawa Barat Selatan. Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat dua organisasi Islam yang prioritas berkembang di wilayah ini, yaitu yang pertama itu berkembangnya Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad. MTA memfokuskan kajian pada tafsir Quran. Majelis Tafsir Quran ini mendeklarasikan dirinya untuk tidak mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada, karena hanya ingin semua amaliyah fikih praktisnya dikembalikan serta dirujuk secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Hal ini, Majelis Tafsir Al-Quran dinilai tidak mengikuti pola mazhab tertentu dalam hal mengikuti konstruktif fikih. Untuk mencapai cita-citanya tersebut, gerakan yang dilakukan oleh MTA antara lain melalui program dakwah, ekonomi, pendidikan, gerakan sosial, pembukaan rumah sakit, serta khusus secara berkala dengan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Surakarta. Berkembangnya Majelis Tafsir Quran di Jawa Tengah menyebar hingga ke daerah selatan dan barat Jawa Tengah, yaitu di daerah Cilacap, Banyumas, dan Kebumen. Pelantikan pengurus MTA ini, yaitu perwakilan dari Banyumas, dilakukan oleh Ketua Umum MTA, yaitu Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukina, ditandai dengan penyerahan surat keputusan. Yang kedua itu ada Al-Irsyad. Al-Irsyad dapat diungkap sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab yang berasal dari Hadramaut, Yaman, yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Al-Irsyad adalah orang Islam yang menitik beratkan pada pendidikan, sosial, dakwah dalam gerakannya. Al-Irsyad adalah bagian dari organisasi yang ada di Indonesia yang mengusung jargon pembaharu Islam. Prinsip pendidikan Al-Irsyad dibuat menjadi sistem sekolah terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramani di antara anak-anak sekolah Al-Irsyad. Hal terpenting yang ditanamkan sebagai nilai-nilai modern dan sekolah Al-Irsyad pada siswa-siswanya adalah semangat patriotisme. Dalam perspektif sosiologi, gerakan Al-Irsyad dapat dikategorikan sebagai bagian dari gerakan sosial. Gerakan sosial dapat diartikan dengan upaya kolektif untuk mengubah tatanan sosial dan mengubah norma dan nilai. Tujuannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat dengan menetapkan partisipan menurut cara yang sama. Peningkatan pendidikan adalah salah satu ciri dari modernitas. Pendidikan Al-Irsyad pada masa awal dibuat menjadi sistem sekolah yang terpisah sebagai daya dorong untuk menyebarkan rasa kehadramani di antara anak sekolah Al-Irsyad. Tentu dapat dibenarkan ketika sistem pemerintah telah menanamkan perasaan kesatuan nasional bagi orang Indonesia, maka adalah Al-Irsyad menanamkan satu perasaan, yaitu organisasi Al-Irsyad menjuruskan perhatiannya pada pendidikan, terutama pada masyarakat Arab ataupun pada permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat Arab. Walaupun orang-orang Indonesia Islam bukan berasal dari Arab, secara resmi organisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dan memeliharanya agar dapat digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan seperti menyelenggarakan kebiasaan dan adat istiadat Arab menurut ajaran agama Islam, dan dapat menyebarkan dalam kalangan orang-orang Arab pengetahuan agama, bahasa Arab, bahasa Belanda, dan bahasa-bahasa lain. Terus ada tren Islam moderat. Indonesia merupakan negeri kaum muslimin moderat. Pada awal abad ke-20 ditandai lahirnya gerakan-gerakan Islam yang monumental, yaitu kesannya itu menimbulkan sesuatu yang besar. Gerakan Islam tersebut telah mengukir tinta emas baik kebangkitan Islam maupun pergerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia, yang kemudian dikenal dengan organisasi kemasyarakatan Islam. Ada peran-peran ormas Islam yang lahir pada abad ke-20 tetap istiqomah dan memberi warna keseimbangan sebagai kekuatan Islam moderat. Islam moderat di Indonesia merujuk pada komunitas Islam yang menekankan pada perilaku normal di dalam mengimplementasikan ajaran agama yang mereka tegakkan.
Islam moderat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu perilaku normal atau tasawuf di dalam mengiblatkan ajaran agama, menghindari kekerasan, terus toleran terhadap perbedaan agama. Ada NU didirikan pada tahun 1926 oleh sekelompok ulama dan kiai yang lebih ortodoks yang terutama berasal dari pesantren Jawa Tengah dan Jawa Timur, bertekad untuk mempertahankan bentuk kepercayaan dan praktek keagamaan tradisional terhadap serangan kaum reformis. NU dalam perkembangannya bekerja sama dengan unsur-unsur nasionalis radikal, karena itu dapat ikut ambil di dalam bagian pemerintahan. NU adalah salah satu jamiah diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya, yaitu pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1920 Masehi. Lahirnya NU bermula pada awal abad ke-20 mendasarkan pemahaman keagamannya. Sumber ajaran Islam itu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. NU juga mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan pendekatan mazhabi. Warga Banyumas dan sekitarnya mayoritas beragama Islam dan merupakan warga Nahdliyin. Meskipun ada identitas yang resmi, mengakui dan akui sebagai warga Nahdliyin, tapi hal itu terlihat pada ikatan semangat kekeluargaan yang kuat. NU sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis agama terbesar di Banyumas tidak bisa dilepaskan dari tradisi pesantren, santri, dan kiai dalam praktek berpolitik mereka. NU di Banyumas setidaknya besar dan kuat secara agama, akan tetapi juga kuat secara ekonomi. NU di wilayah Banyumas memiliki cukup banyak lembaga pendidikan yang di bawah naungan LP Ma'arif, mulai dari RA, MI, MTS, MA hingga perguruan tinggi lainnya. Perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan, yaitu masyarakat Muslim Purwokerto dan Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah itu memberikan pengajian akbar di Masjid Agung Baitussalam. Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto secara yuridis formal ialah pada tanggal 15 November pada tahun 1922. Muhammadiyah cabang Purwokerto dapat membangun langgar untuk pengajian. Pendirian langgar juga dilakukan di beberapa desa-desa. Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas semakin menunjukkan pertumbuhan perkembangannya. Pada tahun 1953, Purwokerto pernah menjadi tempat dilaksanakannya Muktamar Muhammadiyah ke-32. Terus ada tren Islam liberal. Lahir pemikiran Islam liberal di kalangan pemikir dan intelektual Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh dari pemikir Barat yang menggagas liberal Islam. Prinsip-prinsipnya itu, yang pertama itu adalah pentingnya kontekstualisasi ijtihad, komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan. Terus ada pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang non-sektarian. Periode pada tahun 1830 sampai 930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Pada abad ke-19, lembaga pendidikan ini menjadi salah satu fenomena utama Islam. Pada tahun 1863, pemerintahan kolonial mencatat hampir 65.000. Proses santrinisasi juga didorong penguatan organisasi syariah, penganut tarekatnya khusus Naksabandiyah, Khalidiyah, Qadariyah, Naksabandiyah yang diikuti tarekat lain. Faktor terpenting meningkatnya santrinisasi Jawa itu ada kebangkitan berbagai organisasi modern di kalangan Muslim sepanjang dasawarsa. Terus ada pada kejayaan para penguasa Batik Sokaraja berakhir
sejak naiknya Orde Pertahanan dekade 1960. Hal ini karena para teknokrat yang menjadi tulang punggung perumusan kebijakan ekonomi saat itu segera mencabut sebagai privilege. Kasus Sokaraja menunjukkan bahwa respirasi politik masa kolonial politik bekerjasama pada masa Jepang dan patronase negara pasca kemerdekaan menjadi presiden sejarah yang mempengaruhi proses Islamisasi lanjut. Tokoh-tokoh ulama di wilayah Jawa Tengah bagian barat diantaranya ada Muhammad Al-Iyas, keturunan kedua dari Pangeran Diponegoro. Terus yang kedua itu ada Syekh Abdul Malik, lahir di Kedung Paruk, Purwokerto. Terus yang ketiga itu ada Kiai Haji Abu Bardiri, merupakan tokoh Muhammadiyah di wilayah Banyumas yang paling terkemuka. Yang kelima itu ada Kiai Haji Muhammad Sukti. Beliaulah penerus pondok pesantren Leler, sempat fatrah karena kekosongan pengasuh setelah Kiai Haji Muhammad Sukti wafat. Yang keenam itu ada Kiai Haji Mustawillah Badawi yang berada di Cilacap, juga pernah menjabat sebagai pengurus PBNU Pusat. Yang ketujuh itu ada Kiai Haji Najibudin Majenang, yaitu kiai karismatik yang pengaruhnya sangat kuat sampai sekarang di Cilacap bagian barat. Kedelapan itu ada Kiai Haji Hasbullah Badawi, Ketua Dewan Syuro PBNU Jawa Tengah dan sekaligus sebagai salah satu pendiri Partai PKNU. Ada pendekatan ulama. Gerakan Pembaruan merupakan suatu perkumpulan terstruktur mempunyai misi sebagai pembenahan pemahaman, kepercayaan atau agama untuk menjadikan ke depan lebih baik. Kelembagaan pesantren merupakan konsep sosial terorganisir ke dalam kegiatan pendidikan dakwah. Seseorang ulama adalah orang yang diyakini mempunyai otoritas yang besar di dalam masyarakat. Hal ini karena pemuka agama atau dalam Islam ulama adalah tokoh yang dianggap sebagai orang suci, dianugerahi berkah. Di samping itu, tokoh agama merupakan kelompok tertentu dan masyarakat yang berbeda dengan kebanyakan orang, tetapi menjadi elemen yang penting di masyarakat, mendefinisikan dan menyatakan persetujuan bersama yang memberi rasa legitimasi dan prinsip-prinsip dasar dari penyelenggaraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Ya, mungkin itu materi dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck you. Lupa dihapus yang fuck you-nya. Langsung Z. Ting mati di